Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang berbahagia ya. Tujuan video presentasi yang saya buat ini untuk menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Samsudin SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Kinerja Karyawan. Sebelum ke pembahasan, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, udah sayang kita cuma sebatas teman. Halo, saya Cita Bacimalasari, mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, jurusan Kebijakan dan Administrasi Perpajakan semester 6. Dalam pembahasan kali ini, ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada definisi kinerja karyawan. Yang kedua, ada tujuan manajemen kinerja karyawan. Yang ketiga, ada jenis-jenis kinerja karyawan. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dan yang terakhir, ada strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol like jika pembahasan ini bermanfaat, lalu komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Untuk itu, yuk langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ruang lingkup organisasi atau perusahaan dan semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Kinerja karyawan juga berperan penting sebagai acuan dalam penilaian kualitas karyawan demi mempertahankan produktivitas seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Jika kinerja seorang karyawan dinilai baik, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan apresiasi atau reward dalam bentuk lainnya dari perusahaan. Menurut Mark Stifler, kinerja diartikan sebagai pencapaian hasil yang hubungannya dengan nilai-nilai, imbalan, keterampilan, serta perilaku dari karyawan. Sedangkan menurut Sutrisno 2016-172, kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi, intinya dari kedua definisi tersebut adalah kinerja karyawan adalah kemampuan, keterampilan, dan hasil kerja yang ditunjukkan oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Kinerja karyawan dapat diukur melalui pencapaian target yang telah ditetapkan, produktivitas, kualitas hasil kerja, serta kualitas kerja dalam tim. Lalu, tujuan kinerja karyawan itu adalah 1. Memberikan motivasi kepada karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan, mengukur keberhasilan dan pencapaian tujuan perusahaan, mengidentifikasi hambatan untuk kinerja yang efektif melalui pemantauan. Lantas, apa saja jenis-jenis kinerja karyawan, indikator dan faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan? Yuk, mari kita simak bersama ulasannya. Jenis-jenis kinerja karyawan. Yang pertama ada kinerja kualitatif, yang kedua ada kinerja kuantitatif, yang ketiga ada kinerja individu, yang keempat ada kinerja tim, dan yang terakhir ada kinerja potensial. Kinerja kualitatif. Kinerja kualitatif adalah jenis kinerja karyawan yang diukur berdasarkan kualitas hasil kerja yang dihasilkan, seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, atau inovasi yang telah dilakukan. Kinerja kualitatif sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu memberikan nilai tambah pada produk atau layanan yang diberikan. Contohnya, seorang karyawan berhasil meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga mendapatkan pujian dari pelanggan dan menerima banyak pesanan baru. Kinerja kuantitatif. Kinerja kuantitatif adalah jenis kinerja karyawan yang dapat diukur dengan data dan angka, seperti jumlah produk yang dihasilkan, jumlah penjualan, atau target yang telah ditetapkan. Kinerja kuantitatif sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Contohnya, seorang karyawan berhasil memproduksi 100 unit produk dalam 1 bulan, sementara target yang telah ditetapkan oleh perusahaan adalah 90 unit produk. Kinerja individu. Kinerja individu adalah jenis kinerja karyawan yang diukur secara individu berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh karyawan tersebut. Kinerja individu sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Contohnya, seorang karyawan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, seperti memenuhi target penjualan yang ditetapkan atau menyelesaikan proyek tepat waktu. Kinerja tim. Kinerja tim adalah jenis kinerja karyawan yang diukur berdasarkan kerjasama dalam tim dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama. Kinerja tim sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu bekerja sama dengan anggota timnya. Contohnya, seorang karyawan berhasil bekerja sama dengan anggota timnya untuk menyelesaikan proyek secara efektif dan tepat waktu. Kinerja potensial. Kinerja potensial adalah jenis kinerja karyawan yang mengukur potensi karyawan untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya di masa depan. Kinerja potensial sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu berkembang dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Contohnya, seorang karyawan menunjukkan minat dan kemampuan untuk mempelajari keterampilan baru yang dapat membantu meningkatkan kinerjanya di masa depan. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu 1. Motivasi. Karyawan yang termotivasi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang kondusif dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi karyawan. Yang keempat ada delegasi tugas. Delegasi tugas yang efektif dapat membantu karyawan untuk fokus pada tugas yang diberikan. Yang terakhir ada manajemen yang efisien, dapat membantu karyawan untuk bekerja lebih produktif dan efektif. Strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama ada memberikan upah yang sesuai dengan beban kerja dan keahlian karyawan. Yang kedua ada memberikan kesempatan untuk berpendapat dan memberikan forum diskusi atau pertemuan empat mata. Yang ketiga ada memberikan jenjang karir yang jelas dan peluang untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat ada menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Yang kelima ada memberikan pelatihan yang sesuai pada karyawan. Yang keenam memberikan tantangan dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang ketujuh menciptakan kompetisi sehat antar karyawan. Dan yang terakhir menghargai karyawan tanpa terkecuali. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi kinerja karyawan pada pertemuan video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para viewers yang sudah menonton video presentasi saya dengan baik dan seksama. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi para viewers yang sedang menunjang karirnya agar lebih baik dan berkualitas. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam penyampaian yang saya bawakan. Akhir kata, semoga kita dapat berjumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.